Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Lukman Effendi. Tetap sehat, tetap semangat ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan bagaimana kondisi penyakit kanker di tingkat dunia, wabil khusus di negara kita, negara Indonesia tercinta. Jadi kita lihat bahwa kanker ini memang menjadi masalah yang harus kita perhatikan, harus kita pahami, dan tentu saja harus kita tangani gitu ya. Tentu ini bukan menjadi tugas pemerintah saja ya, wabil khususnya Kementerian Kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama dari seluruh lini kehidupan, seluruh bidang kehidupan ya. Karena pada dasarnya ya seluruh penyakit itu bukanlah disebabkan oleh penyebab yang tunggal, dan ketika kita ingin menanggulanginya atau mencegahnya atau mengatasinya, perlu pendekatan-pendekatan yang komprehensif, pendekatan-pendekatan yang terintegrasi semuanya. Nah, di podcast yang kedua kita mencoba untuk memberikan pengetahuan lagi ya. Kalau di podcast yang pertama berkenaan dengan menyampaikan fakta dan realita tentang kanker, penyakit kanker ini di Indonesia ya, maka di podcast yang kedua ini kita mencoba untuk berbicara tentang apa yang menjadi sebab dari orang ini terkena kanker. Kita itu menghadapi kanker yang cukup banyak ini ya. Nah, kanker itu adalah timbul ya akibat dari pertumbuhan sel-sel jaringan yang tidak normal tanpa kendali ya. Jadi sejauh yang pernah saya terima dari mata kuliah patobiologi ya, jadi kanker ini pada dasarnya semua manusia itu punya sel kanker ya, dan mereka itu akan muncul ketika mereka sudah kuat, sehingga orang mengatakan begitu sudah muncul maka segala sesuatunya itu menjadi tidak terbendung ya. Jadi kita bisa menyaksikan lah gitu ya, banyak mereka yang terkena kanker ini kadang-kadang tidak tertolong ya, sehingga memang menjadi tantangan di ilmu pengetahuan adalah bagaimana bisa mendeteksi sedini mungkin dari penyakit kanker ini ya. Karena ketika kita mengetahui kanker tetapi sudah di tahap yang akhir ya, maka kemungkinan tertolongnya itu sangat rendah, dan itulah yang kemudian menyebabkan betapa tingginya kematian yang diakibatkan karena penyakit kanker ini ya. Nah, apa sih sebabnya gitu ya? Pada dasarnya sebabnya itu ada dua saja yang paling penting, yaitu adalah pola hidup yang salah dan genetik ya. Jadi memang ada unsur genetik gitu ya. Nah, bagaimana kanker itu masuk di dalam tubuh kita itu bisa melalui 3 cara ya. Yang pertama itu disebut sebagai kanker familial ya, yaitu kanker yang terjadi karena interaksi antara genetik dan lingkungan tetapi tidak mengikat pola-pola dari keturunan. Jadi kadang-kadang ada keturunan kanker, tapi keturunannya kanker payudara bisa timbul pada kanker yang lain. Jadi sifatnya familial ya, ada unsur keturunannya tetapi tetap ada faktor lingkungan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kanker sporadis ya. Nah, inilah kanker yang lebih banyak disebabkan karena
perilaku kita, perilaku makan kita, perilaku lingkungan kita gitu ya, yang bukan karena genetik ya. Jadi dan ini dari banyak kasus ternyata ini menyumbangkan cukup besar ya. Jadi 60% dari kasus kanker itu ternyata bukan karena keturunan. Nah, ini jangan sampai kita yang istilahnya yang ketakutan hanya yang mereka yang keturunan ya, walaupun orang yang ada keturunan kanker perlu punya kewaspadaan yang lebih, tetapi bahwa kanker karena keturunan itu ternyata sumbangannya tidak terlalu besar gitu ya. Dan hasil-hasil penelitian menyebutkan yang di luar keturunan itu justru yang besar ya, besarnya sampai 60%. Dan yang ketiga adalah kanker keturunan tadi ya, dan ini besarnya hanya antara 5-10% ya, jadi agak variatif juga gitu ya. Jadi itulah kira-kira gambaran tentang penyakit kanker ini ya. Jadi memang tadi ya kombinasi antara lingkungan ya, jadi hal-hal yang berkenaan dengan titip bagaimana kita supaya tidak terhindar kanker. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa salah satu kunci ya untuk menekan jumlah kematian karena kanker, tentu saja yang paling harus terus dikembangkan adalah deteksi dini ya, deteksi dini ya. Untuk kanker payudara saya kira sudah cukup kita kenal yang namanya sadari ya, periksa payudara sendiri. Nah, ini bisa dilakukan dari mulai remaja, dan kita dari orang promosi kesehatan terus melakukan berbagai macam cara untuk memberitahu ya kepada para wanita, para remaja, para pemudi kan gitu ya, untuk punya kesadaran untuk melakukan sadari gitu ya. Di samping ada mamogram ya, mamograf gitu ya. Jadi banyak deteksi lain, tapi yang paling awal adalah dengan sadari tadi ya. Jadi saya kira pengetahuan para perempuan tentang sadari ini saja saya kira masih sangat kecil ya. Mungkin nanti menjadi tugas saya juga pada teman-teman yang di bidang promosi kesehatan itu terus untuk meningkatkan sadari tadi ya. Kemudian juga deteksi tentang kanker serviks yang disebut nanti dengan deteksinya itu dengan namanya itu AFA ya. Jadi ini harus terus dilakukan ya. Sedangkan untuk paru ya, nah ini paru ini sebenarnya juga kombinasi ya penyebabnya ya. Tentu saja ini sangat berkenaan dengan kebiasaan masyarakat kita ya, terutama pada kaum pria ya, kaum Adam ya, yang terbiasa untuk merokok ya, walaupun tentu sebenarnya tidak hanya rokok gitu ya. Perkembangan kanker ini juga salah satunya juga mungkin dengan perkembangan lingkungan. Jadi lingkungan yang makin polutif itu juga menjadi meningkat peluang untuk kita terjadinya kanker ya. Baik, saya kira itu ya, dan hal-hal yang perlu dikembangkan tentu saja tadi adalah teknologi-teknologi untuk deteksi dini ya. Kalau itu untuk tekanannya pada menciptakan atau bagaimana supaya orang yang terkena kanker ini bisa dideteksi sangat awal dan bisa teratasi sehingga angka kematian di antara para pengidap kanker ini bisa menurun ya, karena tadi dikatakan masih di atas 60% mereka yang kanker ini memang berisiko terjadinya kematian gitu ya. Baik, saya kira itu ya tentang gambaran tentang penyakit kanker dan beberapa screening atau metode-metode deteksi dini, dan ini terus dikembangkan. Yang di dunia kedokteran terakhir ini kan mencoba mengembangkan yang paling dini lagi, yang kemudian dikembangkan dengan yang namanya patobiologi ya. Jadi bagaimana kita bisa mendeteksi
kondisi tidak seimbang dari tubuh itu sebagai deteksi-deteksi di kanker ya. Mungkin untuk saat ini memang tes-tes itu masih sangat berbiaya tinggi, tapi dengan kemudahan selanjutnya mudah-mudahan nanti bisa menjadi lebih murah dan bisa dinikmati oleh banyak kalangan ya. Baik, nanti kita lanjutkan dengan bagaimana tip untuk kita jangan sampai terjadi mengidap kanker. Sekian, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.